Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Kristofani dari mahasiswa Vkom Universitas Jayabaya. Di sini kita akan mengadakan podcast dengan tema budaya perpeloncoan di lingkungan kampus. Saya di sini sebagai moderator. Di sini ada narasumber kita, Bang Fabanyo dan Kak Dinda. Silakan Kak. Halo, perkenalkan nama saya Banyo dari Vkom. Kebetulan saya pernah ngejabat sebagai organisasi juga di Senat BPM Vkom angkatan 1920. Kayak banget. Gue nggak apa-apa, gue lo kan ya? Iya, apa? Iya. Hai, nama gue Dinda. Gue juga pernah ngejabat di organisasi Jayabaya. Apalagi? Angkatan berapa Kak? Angkatan 17. Senat BPM ya? Iya, Jadi, gue Senat BPM. Di semua kampus pasti ada ya Senat BPM, itu badan eksekutif mahasiswa yang mencakup, yang mensupervisi lah mahasiswa-mahasiswa aktif yang ada di universitas tersebut. Jadi gini Kak, Bang, ini manggilnya nggak apa-apa ya Bang, Kak? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Banyo malah mau dipanggil Mas, Jawa banget soalnya. Bebas, bebas manggil apa aja. Kalau Kak Dinda dipanggil sayang boleh? Aduh, aku getar. Ada yang nungguin boleh? Oh, udah ada pemilik. Ih, siapa? Oke, kita lanjut ya. Jadi kenapa kita bahas budaya perpeloncoan di lingkungan kampus ini? Karena kita melihat masih banyak kegiatan-kegiatan perpeloncoan, bullying pun termasuk yang terjadi di saat kaderisasi atau lebih dikenal dengan ospek di lingkungan kampus. Kayak gitu. Di sini kita melihat ini kenapa budaya masih terjadi, kenapa perpeloncoan ini bisa menjadi budaya. Makanya kita bahas tema ini. Kita membahas, kita berdiskusi mengenai apa yang harus kita lakukan nih kalau terjadi perpeloncoan, apa yang kenapa masih terjadi, dan dari pihak kampus itu seperti apa? Apakah ada penanggulangannya atau ada antisipasinya itu seperti apa? Nah, di sini kita punya narasumber yang tadi sudah memperkenalkan diri, yang sudah terlibat di organisasi di kampusnya. Oke, di sini kita lanjut nih Bang. Boleh. Bahas perpeloncoan. Menurut lo perpeloncoan itu apa sih Bang? Perpeloncoan. Kayaknya Banyo dulu kali nggak sih? Silakan Bang. Perpeloncoan sih menurut gue ya pribadi, perpeloncoan kan ada positif negatifnya kadang menurut gue. Kalau dalam sisi negatif ya perpeloncoan ada bullying. Bullying ya salah satu contohnya dong, bullying. Kadang perpeloncoan itu bisa jadi positif kalau kita mengaplikasikannya dengan benar aja sih Pan. Kayak Respon gitu. dari masing-masing Respon dari orang. masing-masing orang. Dari kita pelaku sebenarnya gimana ngejelasinnya susah juga sih gue. Gue sih disclaimer aja, gue di sini nggak punya kapasitas banyak ya tentang buat ngomongin perpeloncoan dan segala macam. Sharing aja lah kita. Dan mungkin gitu sih dari menurut gue. Kalau Dinda? Silakan Kak Dinda. Ini berdua CS banget nih. Parah, kita CS kental banget. Pak, emang air lebih kental daripada darah dong. Salah, kebalik ya? Darah lebih kental daripada air. Iya benar. Lo nanyain apa tadi, perpeloncoan ya? Iya, menurut Kak Dinda nih perpeloncoan itu apa sih Kak? Lo mau definisi dari mana nih? Kalau definisi aslinya sebenarnya perpeloncoan itu kayaknya gue pernah nge-search dan itu kayaknya definisi perpeloncoan itu sebenarnya positif. Cuman kan yang kita semua tahu perpeloncoan itu definisinya negatif kan, tanda Konteksnya kutip. udah negatif. Iya, konteksnya negatif, tanda kutip si bullying itu kan. Jadi sama kayak Banyo, disclaimer dari awal. Oke. Kami berdua sebenarnya sih nggak pelonco banget nih. Kami paham. Kita nggak pelonco banget nih, cuman kita sharing karena kita apa ya, pernah nggak sih pernah nggak sih? Ya pernah mungkin dari Mungkin dulu. pernah ya, mungkin Gas. pernah dipeloncoin dan pernah nggak sengaja tidak sengaja mempeloncokan orang gitu. Yang lalu biarlah berlalu lah. Iya, jadi kalau mau definisi positif kan kayak tadi yang kita udah bahas. Pelonco versi positifnya tuh itu kan cara seseorang untuk ngebuat orang lain jadi apa sih bahasanya? Aduh, gua nggak ngerti lagi. Membentuk Iya, pikiran di membentuk. merekanya ya. Kayak kasarnya gini, kalau misalkan lo masuk ke lingkungan baru, artinya lo harus menyesuaikan dengan lingkungan itu kan. Harus adaptasi. Nah, kebetulan ini ada satu orang yang bisa membentuk Oh, lo iya. untuk bisa
ada di lingkungan itu. Hmm. Kalau negatifnya, pelonco tuh yang kayak pelonco sama senioritas beda lah ya. Jadi kalau negatifnya pelonco itu semacam bullying secara sadar dari orang. Oh iya. Gitu. Kalau salah dikasih tahu aja kita salah ya. Oke, aman nih, aman. Kita di sini diskusi biar enak. BTW, gue sih anaknya deg-degan. Jadi sorry ya kaki gue naik ya. Aman. Oke? Itu paling naikin kaki atu, Kak. Iya, malah tadi gue pengen naik 2 gitu yang kayak makan nasi uduk anjing. Warteg banget Iya nih kan? anak ya. Nih. Oke. Lanjut. Berarti emang perpeloncoan ini sebenarnya positif ya. Tapi di kita sebagai mahasiswa, sebagai siswa yang di luar kampus pun Secara definisi kalau kita cari di Google, Wikipedia atau Yahoo bukan gitu kan, ya positif kalau kita bisa baca ya. Iya. Kalau lu pada baca nih, lu ya positif. Kalau negatif itu sih caranya sih mungkin. Caranya kadang ada yang negatif. Kekerasan tuh salah satu perpeloncoan. Kenapa bisa dibilang negatif ya, perpeloncoan dengan cara kekerasan. Padahal kita bisa pakai dengan cara diskusi gitu. Iya. Itu sih Pak. Oke. Berarti emang perpeloncoan sebenarnya untuk membentuk pikiran-pikiran yang baik ya. Tapi pengaplikasiannya salah. Makanya membentuk konteks yang negatif di kata perpeloncoan itu. Iya. Oke, I see. Pertanyaan selanjutnya nih Bang Abang. Kakak Panggil abang juga nggak apa-apa. agak melenceng ya. Kita mau nanya nih. Dari Bang Banyo sendiri, Kak Dinda pernah ngalamin nggak perpeloncoan itu? Baik secara fisik maupun secara verbal gitu, pernah ngalamin nggak? Ini Banyak dipeloncoin banget gila. Pengalamannya banyak banget nih Bang Banyo. nggak banyak sih apa Van. Dina dulu boleh ya? Gue mikir nih banyak kenangan zaman dulu. Mau yang mana Ini secara di kampus, sekolah atau bahkan di luar sekolah gitu atau gimana? Kita Apa dari ngebahasnya. kecil banget itu pernah ya? Oh, dari kecil udah berarti kena ya? Secara kan gue, sorry nih, gue rantau gitu kan. Oh, iya. Jadi ya ada lah sedikit. Adaptasinya. Ya, ada sedikit ada gitu. Mungkin Dinda kalau ada. Silakan Kak Ya, Dinda. anak Bekasi. Aku kenapa? Ya. Gimana nih Peloncoin. pengalamannya Kak? Peloncoin mah pasti semua orang pernah kalinya ya. Iya, kayaknya semua orang pernah ada ngalamin perpeloncoan itu. Pelonco tuh apa sih? Ya tadi kita bahas kan. Makanya maksud gue kayaknya kalau versi negatifnya Mhm. lingkungan kecil kayak misalkan contohnya ya kayak misalkan abang lo nyuruh-nyuruh lo mulu itu udah kayak perpeloncoan gak sih? Kalau gue nganggapnya sih gitu. Kayak misalkan lo punya kakak atau abang atau lo punya orang yang lebih tua dari lo terus yang kayak lo gini itu gue anggap perpeloncoan buat gue. Satu dia males Pik. Iya. Dia males banget. Agak kena di hati ya. Iya. Jadi ya kayak ini juga curhat Kak, please dengerin gue. Please, ini cuma mau ngasih tahu kalau gue Terlinknya kita dipeloncoin share di ke rumah. kakaknya ya Kak. Tapi kalau di lingkungan kampus nih Kak, lu pernah ngalamin gak itu perpeloncoan? Pasti nggak sih? Apalagi lu baru masuk, terus yang kayak yang sudah ada di sana lebih dulu. Oh iya, seniornya ya. Gue nggak nyebut senior, bisa siapapun itu ya. Oke. Bisa siapapun itu. Bahkan sesama mahasiswa baru pun ada namanya perpeloncoan. Yang seangkatan gitu. Perpeloncoan ya? Iya. Perpeloncoan seangkatan pun ada. Tapi kita di sini harus misahin dulu ya, senioritas sama perpeloncoan itu Iya. beda. Jadi kalau dibilang dipeloncoin itu ospek termasuk nggak sih? Ospek kan memang tahapnya pilih aja Bang, pilih. Tapi ini dimakan diminum nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa deh, Kak. Dari tadi ganyem mulu lo gue liat lo. Masih anggap itu. Lanjut nih Kak, kalau ospek kita ngebahas ospek. Ospek. Itu kan memang kegiatan kaderisasi ya. Iya. Yang simpelnya pelantikan mahasiswa baru. Bener. Itu pelantikan mahasiswa baru yang memang tujuannya baik untuk mempersiapkan mereka nih. Mereka punya bekal lingkungan kampus ini seperti apa. Jadi dari dunia SMA, SMK, mereka masuk nih ke dunia kampus, mereka bisa beradaptasi dengan lebih baik. Konteksnya positif ya. Tapi dari yang ditemukan di lapangan ini, dalam kegiatan kaderisasi itu banyak terjadi perpeloncoan nih Kak. Kayak gitu. Sebenarnya kalau lo mau bilang ospek itu perpeloncoan,
Itu tergantung. Kalau misalkan ospek lo lebih banyak positifnya, kayak misalkan lo ngasih, kayak kalau di luar negeri tuh ospek itu kan yang kayak ngasih materi gitu ya seharian ya. Iya, iya. Yang kayak gitu-gitu, perkenalan kampus atau apalah segala macam kayak gitu. Itu setahu gue ya. Ini yang gue tahu menurut gue aja ya. Jadi kalau misalkan ada yang salah boleh dikoreksi, nggak apa-apa. Siap. Gitu. Jadi kalau misalkan kayaknya kalau ospek yang nyampe lo harus botak, kalau nggak botak lo push up bla bla segala macam, itu udah perpeloncoan gak sih? Iya. Kayak misalkan yang cewek harus dikuncir 18 karena kita dibuat kampusnya tahun 1918 1918 berapa ya. gitu, Itu kayaknya itu jatuhnya perpeloncoan lah nya. Buat seru-seruan mungkin. Seru-seru. Aduh nggak seru lagi buat anak barunya. Yang kayak anjing kuncir 18 lagi pusing-pusing. Lo pernah dikuncir nggak sih? Migren tahu? Dikuncir banyak gitu migren. Lo kuncirnya pakai karet. Ya migren. Karet sayur lagi kan, gua nggak mau tahu. Pokoknya dikunci 18 pakai karet sayur. Ih, gila itu pusing banget. Itu kayaknya itu jatuhnya Berarti lo pernah perpeloncoan. gak? Di kampus Lo mana? pernah kuncir 18? Kebetulan SMP gue tuh salah satu SMP yang lo kuncir 2 tapi di satu kuncirannya tuh 9 gue nggak nyebut SMP gue di mana. Oke. Cuman SMP gue ada jadi Oke. ketika gue Lo nggak sebutin SMP lo tapi Itu secara tidak langsung menyebut ya. lo kan gue bisa aja di kabupaten, bisa di Bogor, bisa di mana, ya gak sih? Iya Din. Pokoknya ada langkah. Terus. Jangan gitu. Iya. Nanti enggak apa-apa, SMP gue terbaik anjir. Oh itu. Sorry. Jangan disebutin. Apa? Jadi Disensor, tolong editing disensor. ya. Oh. Oh ini aja temen gue. Jadi temen gue pernah ospek nih. Jadi kalau mau ospek itu karena fakultasnya tuh identik dengan orange, jadi sih harus pakai baju orange. Kebetulan temen gue pakai baju kuning. Iya. Iya, Kan kontras maksudnya ya. kalau lo niatnya ospek mengedukasi, maksudnya lah ya udah lo mau pakai baju apa ya udah gitu. Tidak Cuman kan berpengaruh ya? iya, cuman kan emang ketentuannya harus pakai baju orange. Dia pakai baju kuning, alasannya perasaan di rumah lampu kamar gue jadinya orange nih baju gitu. Siapa Din? Ah, gue nggak tahu lagi. Tahu ya? Kayak akrab lo sama orang itu. Disinggung-singgung ya. Bajunya kuning. Akhirnya kan ada salah satu orang yang sudah lama lebih dulu masuk situ ngomong, Iya. kalau bajunya kuning sih bukan orange, harusnya kan orange gitu, ketentuannya kan orange. Terus dia yang bajunya dicoret-coret lah, terus dia yang ya udah lu hafalin ini yang kayak gitu-gitu. Terus yang kayak gue baru mau nanya lagi tapi kan ini temen gue bukan lo. Gitu. Yang kayak yaudah lo kayak misalkan lo push up gitu. Itu jatuhnya sih kalau menurut gue sudah melenceng jauh. Ketika lo mau tanda kutip ketika lo mau seru, aspek harusnya serunya tuh bisa seru-seruan lain aja nggak sih? Bukan Iya. dengan kayak gitu. Boleh dipotong dong. Oke. Itu dari Kak Dinda tuh. Iya. Pengalaman temannya tuh. Kalau menurut Bang? Kak Dinda yang tadi kan katanya itu udah agak melenceng kan. Iya. Kalau menurut gua, kalau secara peraturan jelas gitu, lo disuruh pakai baju oranye, tapi lo malah pakai baju kuning, tapi bakal ada hukuman. Mau hukumannya kayak apapun ya menurut gue itu tetap hukuman, dan menurut gue ya itu bukan disebut perpeloncoan, bullying, itu hukuman jelas. Itu sih menurut gue. Gak tahu kalau Dinda kan emang suka berbeda gue sama Dinda. Tapi BTW gue tahu lagi tuh temannya dia yang Siapa baju tahu kuning. ya? Tahu. Tapi kalau memang benar, kalau kita udah disuruh satu hal kita tidak lakukan, ada hukumannya ya. Iya, asal itu jelas tertulis secara aturan ya. Jelas ya. Oke. Tapi nih Bang, Kak, kalau di dalam proses kaderisasi itu sendiri, kan orang juga pasti pernah lah jadi mahasiswa baru di kampus. Baik itu di lingkungan kampus atau di luar pun. Tadi kita udah konfirmasi, Kak Dinda pernah, Bang Bajo juga pernah kena. Iya. Kalau konteks bullying kan memang udah ngikis ke mental yang di korban ya. Jadi di situ. Tapi kalau dari pengalamannya Kak Dinda nih sama Bang Banyo, setelah mengalami hal itu, ada efek positifnya nggak, Bang?
Kalau bicara efek positif, kalau sebagai korban ya sebenarnya nggak ada ya. Oke. Mungkin bisa lebih ke kita beradaptasi aja. Culture shock sih sebenarnya yang gue alamin mungkin. Kayak gue orang Ambon di Jakarta gitu. Waktu Iya. dulu kan kecil SD lah di sini. Kayak ya bahas dia orang Jakarta so ngomong bahasa gue gitu nah. Terkesannya menurut gue itu agak ngeledek dan Iya. gue menerima itu sebagai gue dibully nih gitu. Kayak gitu-gitu aja. Padahal memang bahasanya seperti itu ya, Iya, ya balik lagi emang dari respon masing-masing. Gue sebagai korban ya gue nggak bisa terima hal kayak gitu. Oke. Jadi nostalgia ya. Iya nostalgia aja dulu. Kalau Kak Dinda gimana nih Kak Dinda? Ada efek positif nggak Kak yang lu alamin setelah mengalami perpeloncoan itu? Kalau gue pribadi ya, kalau gue salah satu orang yang kalau ditekan nanti jadinya makin kuat, ngerti gak sih? Oke. Oke, I see. Ngeri banget ya. Makin dimarahin makin batu. Iya, jadi gue tuh bukan salah satu orang yang bisa dikelamar-kemarin. Justru kalau dikelamar-kemarin, gue nanti jadi kewalasan. Iya. Gue salah satu orang yang memang sebenarnya harus ditekan. Jadi kalau positifnya ada orang-orang kayak gue yang kalau digalakin malah makin kebentuk mentalnya. Tapi kan banyak orang-orang yang sebenarnya kalau digit nggak perlu diomelin atau nggak perlu dibentak atau nggak perlu diapa-apain lah. Cuman diomongin aja biasa, dia Udah bisa ya? berubah. Oke, I see. Cuman kan sampai berarti salah satu contoh perpeloncoan tuh ospek gelap gitu lah ya. Iya Yang nggak tidak sih? tertulis gitu Iya, ya. iya. Kalau misalkan yang gue sebutin itu kan berarti ospek yang memang ada aturan, memang ada ya kayak gitulah. Berarti salah satu contoh contoh perpeloncoan tuh ospek gelap itu dong. Iya. Tiba-tiba ada aja. Iya, yang si tahu-tahu tiba-tiba. ada. Pernah lagi. Padahal kayak ini nih nggak ada nih tiba-tiba. Maksudnya kan kalau perkenalan kampus sebagai mahasiswa baru awalnya datang kan. Hah? Kenapa? Gilbert selalu. Lo bisa bahas yang lain aja. Di luar konteks nih, di luar konteks Jadi nih. malu gue. Ini yang nonton kan kayak, oh mahasiswa gini dekil gitu. Kan gak enak jadi. Tenang. Tadi sampai mana ya? Lu mau ngerespon kata Kak Dinda tadi, ospek gelap. Ospek gelap. Oh iya, ospek gelap. Sampai mana ya ospek gelap ya? Ospek yang tidak tertulis. Oh nih. iya, ospek yang tidak tertulis. Si gampang lupa gue. Padahal 23 tahun. Ya maksudnya kayak lu nih ada nih misalkan senior lu atau dia sebagai panitia yang ospek kasih tahu segala macam. Kok tiba-tiba ada yang gas secara kan ospek kan kadang bisa 3 hari. Iya. Pertama kan perkenalan, terus dikasih tahu apa-apa aja. Nah pas setelah berjalan kok ada yang beda gitu kan. Jadi menurut gue ya itu mungkin ospek gelap yang itu emang nggak, itu bisa disebut perpeloncoan. Iya. Nggak ada, oh, kok di awal lo ngomong gini, kok tiba-tiba jadi Z segala macam kayak gitu kan. Tapi itu yang melibatkan adanya perpeloncoan fisik atau perpeloncoan verbal ya. Bisa jadi, Oke. bisa terjadi hal-hal Yang seperti tidak tertulis itu kan memang tidak bisa dibuktikan ya kalau tidak tertulis. Ya, betul. Oke. Itu efek positif yang dialami tadi sama Kak Dinda, sama Bang Banyo. Tadi Kak Banyo, kata Bang Banyo, sebenarnya nggak ada nih efek positifnya. Kalau Iya. gitu, As a korban, menurut gue nggak ada efek positif sama sekali. oke. Menurut gue nih. Kalau gitu, setelah lu mengalami perpeloncoan, efek negatif apa Bang yang lu alamin, Bang? Satu ya gue drop, pasti dong. Iya. Drop banget. Heeh. Mental illness, anxiety, insecure tuh. Banyak Kurang gitu ya. jaksel apa lagi gue. Ya nggak tahu sih mungkin itu kan dulu kan waktu masih ya Masih SD, ngantau ya masih Waktu masih segini. jadi apa lagi pertanyaan? Ya, Efek negatifnya Bang, Iya. setelah lu ngalamin perpeloncoan. kalau tanya efek negatif ya banyak sih Pan, kayak lu akhirnya tiba-tiba menjadi introvert sendiri, menyendiri. Emang gue salah ya kayak gini, emang bahasa gue ada yang salah gitu kayak iya. gitu. Kayak gitu-gitu aja sih, drop lah pasti lah, mental orang kan kita nggak ada yang tahu. Iya. Kalau Dinda bilang dia adalah orang yang, wah gue ngelawan, which is good gitu loh buat Iya. dia. Kalau buat beberapa orang mungkin nggak bisa yang kayak Dinda gitu. Pendekatannya harus beda. Betul. Oke. Berarti kalau dari Bang Banyo sendiri efek negatifnya berupa
lu menghindari pergaulan saat itu ya. Betul. Oke, saat itu lu menghindari pergaulan. Bahkan sampai sekarang sih kayaknya. Curhat. Lu menghindari pergaulan, lu menutup diri, mempertanyakan emang gue salah kalau kayak gitu ya. Iya, betul. Kalau gue salah, kenapa nggak dikasih tahu? Kenapa malah dipelonco gitu ya? Mungkin. Oke, isi. Kalau dari Kak Dinda nih gimana Kak? Efek negatif apa yang lo alamin setelah ngalamin perpeloncoan tuh? BTW kita kompak banget gak sih putih-putih sekarang? Bener ya? Kita lagi di ospek gak sih ini? Jangan-jangan. Kita lucu banget, kita hitam putih kayak lagi mau magang. Tapi dia abu-abu. Oh iya, gak asik Agak- loh. ya, mohon maaf ya, guys, ya. Gitu. Gitu, apa ya? Apa sih tadi? Efek negatif yang lu rasakan Kak setelah perpeloncoan? Efek negatif. Oh, ini cerita pribadi Nyo. Yang katanya Nih, gimana? enggak ini salah satu cerita gue dan Banyo ya waktu kita apa ya? Bukan pelonco sih ya. Pembentukan Oke, pembentukan. pembentukan karakter di lingkungan baru itu. Oke, Iya. halusnya seperti itu. Jadi kita berdua kan sih sama-sama anak organisasi. Terlibat dalam organisasi. Ya, until sampai suatu hari ada apa ya, event organisasi yang memang sebenarnya komunikasinya tuh harus jelas ke atas dan ke bawah gitu. Oke. Iya, secara biro, iya semuanya, pokoknya semuanya komunikasi antara atas dan bawah harus jelas. Pokoknya komunikasinya harus jelas lah gitu. Cuman kita si anak yang apa ya? Kita anak komunikasi yang banyak miskomnya. Oke, sarjana komunikasi. Jadi semua kampus kayak gitu. Iya. Gak cuma di kampus. Iya benar. Cuman emang lo dan gue kebanyakan miskomnya. Event apa maksudnya antara gue dan Banyo aja sering banyak miskomnya di event itu. Iya. Jadi ada satu waktu gue miskom nih sama atas dan sama bawah. Jadilah kita kena sebenarnya itu apa ya? Enggak sih, Teguran. nggak bisa bilang itu bukan masalah mereka juga. Cuman nggak bisa bilang itu bukan urusan mereka juga. Cuman harusnya hal-hal itu ditangani oleh kita berdua. Cuman karena kita miskom, jadinya banyak yang ngasih saran, banyak yang ngasih saran. Cuman dengan kekerasan, bukan kekerasan. Iya benar. Kekerasan verbal dan non verbal nggak sih? Kekerasan verbal dan non verbal itu. Jadinya kita, nah ini salah satu efek negatifnya mungkin ya. Karena kita berduanya nganggapnya yang kayak ya Allah, gue salah nih kayak gitu. Sampai akhirnya kita berdua tuh males asli. Semales itu untuk di seberang yang kalau udah ngelihat Oke. yang kayak gitu tuh. Terus yang kocak, kita pernah gini, kita jalan. Iya kayaknya mau pokoknya lah kan kita lewat. Oke. Kelihatan. Oke. Mungkin itu salah satu efek negatifnya kali ya. Jadi kayak ini sorry kasar. Jatuh yang datang celingak kanan kiri. Ini mungkin perasaan bandar-bandar kelihatan nengok kanan kiri. Dan gue tuh sempet yang kayak gini. Biar Dari jadi kan kita kan ya sebut lagi. editor Di tolong kampus editor. Saya gedung tanda kutip gedung A dan gedung B. Ya. Jadi untuk ke gedung B itu kalau enggak kita Oke. gue berdua tuh sempet kuat yang kayak dari gerbang
naik ke gedung A, Heeh. lewat yang udah pulang gitu juga. Jadi biar nggak kelihatan orang-orang kalau jadi yang kayak deg-deg ketemu orang, takut disalahin lagi, takut ini itu gitu. Itu salah satu efek negatifnya mungkin ya. Mungkin. Nih ada mau tahuin? Nggak tahu. Senioritas nih Kak. Kita Tapi berbicara. kan tadi lu Iya. ngomong sendiri kan sebagai perpeloncoan secara verbal itu ada buktinya. Itu. Itu. Salah gue. Enggak, di sini nggak ada yang salah benar. Kita emang damai dulu. sharing bodoh-bodoh aja ini. Ya gitulah bagaimana. Oke. Emang gue sering debat tau sama Dinda. Jadi Dinda tuh emang gini Pan. Gue jadi curhat. Gak boleh. Di luar forum. Sorry. Oke, kita lanjut nih Bang. Kak. Kita udah lihat ada efek positif, ada efek negatifnya. Tapi kayaknya lebih menghayati di efek negatifnya nih yang gue lihat-lihat nih. Menghayati banget di efek negatifnya. Kalau menghayati negatif sih tidak ya Pan. Maksudnya positif negatif itu dibilang berjalan bersamaan apa yang gue alamin sama Dinda. Berjalan bersamaan aja. Semuanya dialamin sama-sama ya? Sama-sama positif negatif ya sama. Tergantung cara kita belajarnya aja gimana. Tapi dari sisi Kak Banyu sama Kak Dinda nih masing-masing, setelah mengalami perpeloncoan, lu ada tindakan gak sih Kak waktu masih menjabat gitu untuk ini perpeloncoan harus diputus nih rantainya, udah nggak boleh ada lagi nih, atau gimana Kak? Din, Sweet dulu bingung siapa yang jawab yang ini nih. Sweet apa? Sweet Indonesia. Kenapa ini disebut Sweet Indonesia? Padahal semua negara ini loh. Lo dulu. Di? Kan yang kalah dong. Oh ya benar-benar. Memutus rantai. Mm-mm. Balik lagi ego manusia kali ya. Ya. Gue nggak, kalau yang ini gue sih nggak bisa bohong. Kalau versi benarnya harusnya yang kayak gitu-gitu diudahin kali ya. Iya. Cuman kadang ego manusianya balik lagi yang kayak gini-giniin gitu. Iya gak sih, nggak bohong loh, ngaku loh. Yang kayak gitu-gitu gak sih, yang kayak tempat baru. Kayaknya hal-hal kayak gitu jadi budaya yang kadang hal itu bisa jadi positif, kadang bisa negatif. Kadang ini ada editnya bisa kan ya? Gue lagi diem kan? Gue tiba-tiba ngeblank. Gue tiba-tiba ngeblank. Jadi kalau misalkan di setiap tempat pasti yang kayak gitu-gitu tuh selalu ada gitu, selalu. Kadang bisa jadi negatif, bisa jadi positif. Kadang kalau memang hal itu positif, kayaknya nggak kalau emang bisa orang-orang yang tanda kutip si korbannya itu atau yang di peloncoin itu ngerasanya yang kayak kok gue jadi lebih positif ya digituin gitu. Itu nggak apa-apa, nggak masalah menurut gue. Cuman kalau misalkan perpeloncoan yang sampai apalagi sampai fisik yang kayak banyak nggak sih di berita-berita tuh yang katanya kalau lo yang sampai dipukulin buat masuk ke kampusnya, ke kampus atau ke organisasi baru itu yang kayak gitu-gitu kayaknya emang harus dihilangkan gitu. Iya. Apalagi kalau sampai kalau menurut gue kalau udah sampai ada kekerasan verbal dan non verbalnya itu kayaknya memang harus dihilangkan kali ya. Cuma balik lagi kalau misalkan emang nggak bisa diomongin biasa aja emang dipukul sekali harus. Enggak gitu. Bercanda guys. Enggak ya. Soalnya gitu banyak kalau misalkan diomongin nih Van, masalahnya gini banyak Van. Lo ngerti gak sih kayak mama gibah. Dari lu Bang gimana Bang? Ada nggak menurut lo perpeloncoan ini harus dihilangkan atau gimana Bang? Telan dulu aja Bang, telan. Gue minum dulu ya. Iya silakan Bang, gue juga deh. Serat. Lanjut terus nih. Sorry. Tadi sampai mana sih? Perpeloncoan ya? Perpeloncoan mulu. Kan temanya Bang, temanya. Sorry. Menurut lo perpeloncoan ini harus tetap ada di lingkungan kampus atau tidak Bang?
Susah sih Pan. Kayak mau dihilangkan tidak bisa. Perpeloncoan ya tetap akan ada. Mau lo di kampus, di luar kampus, di tongkrongan teman-teman SMA lo, teman-teman SMP. Bahkan di lingkungan kerja pun ada yang kayak gitu. Terus tadi kan nambahin dari Dinda, ini gue ngasih contoh aja. Perpeloncoan verbal kan, baik Ya. kata-kata. Yang kata-kata yang bisa dibilang tanda kutip perpeloncoan adalah yang kayak menyinggung ras. Iya. Lu putih, gue hitam. Perbandingannya kayak begitu aja. Status sosial, lo kaya, gue miskin. Sara lah ya, suku, agama. Yang kayak gitu maksud gue. Ada kok terjadi. Pun sesama kita aja. Itu ada yang sangkatan, bahkan ada di atas pun ada. Masa iya Din? Serius nggak ada kita? Padahal kalau gue sama Dinda nih, ya mungkin karena udah sahabatan lama, temenan lama ya jadi mau ngatain dia apapun ya kita udah bisa saling terima hal-hal yang seperti itu. Udah saling ngerti lah ya. Lalu kalau lo balik lagi ya perpeloncoan bisa diminimalisir tapi nggak bisa untuk dihilangkan. Menurut gue secara pribadi yang mengalami kehidupan di lingkungan kampus ya susah untuk lo ngilangin yang kayak gini-gini. Akan selalu ada bullying, kekerasan secara fisik. Oke. Minimalisir bisa. Tapi kalau betul-betul dihilangkan susah ya bang ya. Tidak akan bisa sih. Mau sampai dari zaman batu pun juga udah nggak bisa itu. Menurut gue sih. Oke. Orang ada lah dari zaman-zaman orang tua kita dulu pun ada Ya. kan. Iya dong. Tapi mereka belum kenal namanya perpeloncoan. Belum ada katanya. Belum ada tuh. Aduh. Gimana jawabnya ya? Zaman Mesir dulu banget. Ya gitu sih Pak. Oke. Berarti emang perpeloncoan ini patut diminimalisir. Yes betul. Udah. Minimalisir aja. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih bang. Dan Kak Dinda. Kita mau nanya dia nggak sih? Dia nanya-nanya dulu nih, kayak akrab banget kayaknya. Iya ya. Emang enggak kak? Gue sih enggak ya. Bercanda Pak. Lu pulang sendiri ya bang? Nih anjing. Jangan. Enggak bercanda. Ya, lanjut. Lanjut nih. Dari tanggapan-tanggapan yang tadi Bang Banyo dan Kak Dinda sampaikan, kita lihat bahwa memang perpeloncoan ini masih banyak terjadi dan efek negatifnya lebih banyak dibanding efek positifnya. Sebelum kita merekam podcast ini, dari panitianya kita ada mengadakan survei ke mahasiswa-mahasiswa di berbagai kampus. Kita mengadakan survei tersebut, kita tidak sebut nama, kita hanya taruh inisialnya. Kita menemukan dari survei-survei tersebut, kita menemukan bahwa memang ada orang-orang yang beranggapan perpeloncoan ini harus tetap ada di lingkungan kampus. Mereka menganggap bahwa perpeloncoan ini punya efek positif. Mungkin Kak Dinda dan Bang Banyu juga alami untuk melatih mental, membuat sesama angkatan lebih solid, membuat anggota-anggotanya lebih bertanggung jawab. Itu yang kita dapat dari survei yang kita lakukan. Menurut Kak Dinda nih dan Bang Banyo, apakah perpeloncoan ini harus diganti dengan kegiatan-kegiatan yang lebih positif, dengan efek yang lebih positif? Misalnya kayak tadi punya efek melatih mental, yang mungkin bisa dibilang melatih mental untuk lingkungan kampus atau lingkungan kerja. Mengajarkan untuk lebih bertanggung jawab, mengajarkan untuk lebih solid. Apa ada alternatif lain untuk mencapai hal-hal itu? Keren. Ya makasih bang. Keren. Nggak maksudnya surveinya. Keren aja dulu. Pusing sih. Kalau ngomongin perpeloncoan tuh pusing Din. Memang nggak Kompleks pusing. ya? Kompleks banget kalau kita ngebahas perpeloncoan. Balik lagi, kenapa si survei yang lo itu Ya. bilang perpeloncoan sangat dibutuhkan? Ya, alih-alih ngelatih mental kan, balik Ya. lagi. Padahal lo ngelatih mental nggak harus perpeloncoan. Iya Mungkin. betul. Mungkin perpeloncoan di dia secara positif kita nggak ada yang tahu kan. Gitu sih kayak mungkin kayak lo bisa bikin kegiatan yang lebih bermanfaat apapun itu buat ngelatih mental. Ya. Misal apa ya contoh kegiatan lo yang nggak harus ada perpeloncoan tuh kayak gimana ya Le? Ya mempersiapkan buat dunia kerja gitu ya.
Mungkin dengan kunjungan-kunjungan kerja gitu. Nggak harus dengan kunjungan kerja untuk ngelatih mental nggak kayak gitu. Justru sangat berat kalau kita langsung kunjungan media ngelatih mental. Mental dari mana yang kita latih dengan kunjungan media gitu kan. Jadi ganteng banget loh bang. Kayak shiny banget ya, tiba-tiba auranya keluar banget. Ya Allah, seneng. Gemini emang kayak gini, Din. Gemini geng. Sama-sama Gemini. Dinda dulu dia jawab deh, gue malu tau kalau digituin, jangan gituin. Langsung ngeblank. Gue lebih senang dipeloncoin daripada dipeloncoin orang. Jujur aja. Hobinya dipelonco ya? Iya, gue gak suka tau dipuji-puji. Hujat gue aja. Ini Dinda dulu deh. Dinda gimana? Dari sisi Kak Dinda gimana? Nyebelin lagi nih orang. Apa? Perpeloncoan? Enggak sih, kalau gue pribadi, kalau mau ngambil positifnya, perpeloncoan yang kayak gitu-gitu kayak apa ya? Pokoknya perpeloncoan gitu-gitu sebenarnya kan tadi balik lagi gue bilang, emang itu bisa ngelatih mental gue. Dan emang kebanyakan orang yang kalau habis ditekan gitu kan jadi mikir gitu ya. Iya. Gitu. Terus udah gitu sebenarnya kompak karena si yang dipelonco-peloncon ini tanda kutip si korban ini jadi kayak ngerasa iya gue pernah digituin loh gitu. Sharing gak sih, jadi cerita sendiri gak sih? Iya lagi pas gue masuk gue digituin lagi gini. Iya. Kan kita nggak bisa merdeka kalau nggak punya kesamaan ini experience cuy. Kan semua merasa tertindas, makanya mereka yang kayak ayo guys, ayo kita harus merdeka gitu gak sih? Sebenarnya ya nggak harus untuk lo merasa tertindas dulu untuk merdeka sih. Iya sih. Kalau lo nanam pikiran kayak gitu ya mau sampai kapan negara ini maju gitu loh, Dit. Kalau dari pendidikan bawah, lo nanemin pemikiran yang kayak begitu lo. Gue takut banget. Lo mau sampai kapan ada di Tahap top? itu. Ini negara top, lo mau sampai kapan nih jadi negara yang maju gitu sih? Ini nggak ada yang benar, cuma pengalaman pribadi aja. Tapi enggak, tapi kan kebanyakan rata-rata orang ngerasa kayak gitu. Jadi kayak misalkan, simpelnya gini deh, kayak misalkan lo di ospek. Kayak angkatan gue dan angkatan bawah, pasti nanti bakal ada sharingnya yang kayak iya lagi pas gue ospek gue digituin lagi kak gini. Iya dulu gue di ospek angkatan atas juga yang kayak gitu-gitu kan itu bisa jadi cerita lo sendiri. Iya. Bisa jadi positifnya. Terus setelah itu yang kayak oh iya ya gue jadi lebih ngerti kalau misalkan nggak harus kayak gini gitu. Sebenarnya positifnya mah kayak gitu. Ada positifnya, ada negatifnya. Kan balik lagi kalau positifnya selama nggak ada kekerasan menurut gue ya. Selama hal itu nggak ada kekerasan verbal dan non verbal, menurut gue itu oke aja. Iya. Tapi ya kan tadi gue bilang itu harus mulai dihilangkan ketika ada kekerasan verbal dan non verbalnya. Jadi kayaknya perpeloncoan itu kan pelonco itu kan sebenarnya positif juga definisinya. Cuman kan kalau sudah di luar batas kayak misalkan lo sampai dipukulin biar lo ngerti atau lo sampai dikata-katain biar lo ngerti atau lo sampai harus nyemplung ape lah biar lo ngerti, apalagi kayak waktu itu temen gue tuh yang sampai beneran harus nyemplung kali itu dengan alasan itu ngebentuk mental lo biar lo lebih ini apaan, gue kuliah selalu nyemplung agak ke kali ya? Terus gue masuk ke kali kenapa bau dong gue yang ada ya nggak sih, kayak misalkan lo harus main. Ini yang kocak nih lo tau gak sih, temen gue harus ada main tembak-tembakan di depan orang. Yang kayak dor. Apa cuy, lo gak ngelanti mental, lo nanti dikiranya ada dendam yang kayak tersendiri. enggak, itu gak ngebentuk mental lo, itu bikin sakit mental lo, yang ada lo sakit jiwa gitu. Ya. Sebenarnya balik lagi selama itu gak ada kekerasan verbal dan non verbalnya, gue anggap itu salah satu hal yang bisa ngedeketin juga kok. Gue gara-gara di apa ya sebutannya ya kita ospek makrab iya ya. Malam kebersamaan. Nah itu bisa jadi salah satu contoh negatif. Makrab itu kebanyakan kan harusnya malam keakraban. Tipe. Itu lanjut ya. itu bikin ya itu harusnya bikin akrab lo sesama fakultas atau lo sesama angkatan gitu kan, atau lo sesama kampus gitu Jadi kan. punya cerita sendiri. Iya, cuman kalau udah sampai yang dipukulin lah, pas lo lagi makrab lo dipukulin, lo harus nyemplung ke kali jam 2 pagi, cuy. Ini misalkan kan?
Iya, tipes yang ada gue. Apa ngalamin nih? Ini misalkan dong. Iya, misalkan nggak mungkin. Apa lo ngalamin? Enggak dong. Enggak kan? Enggak dong, jangan pegang-pegang aku. Iya dong. Gitu. Jadi kalau yang sampai lo kayaknya jerit malam juga itu pembentukan mental, cuy. Itu mental gue dibentuk banget yang kayak dor, gue kaget tuh, itu bentuk mental, bener. Kalau menurut gue ya, perpeloncoan selama masih dalam definisi yang tepat ya, itu Yang masih di tujuan awalnya. membentuk lo di lingkungan baru itu kayaknya bagus-bagus saja. Memang nggak harus dihilangkan kalau yang kayak gitu. Cuman kalau misalkan udah sampai melewati batasnya, kayak push, dan gitulah. Lo tuh orang berpendidikan loh. Masa iya sih harus yang sampai kayak gitu? Iya. Kalaupun sekalipun lo anak tongkrongan, kayak lo diajarin etika loh dimanapun gitu. Masa sampai harus kayak gitu? Itu kayaknya sudah melewati batas kemanusiaan. Kamu nggak inget Nabi Muhammad bilang apa? Apa tuh Jangan lupa memanusiakan manusia. Keren banget gue. Gila, shiny banget gak sih gue kayak lo? Nih. mukanya enak banget. Ya, Iya. kaget banget gue dia gitu. Eh, Gak biasa lu. Berarti dari yang disampaikan tadi, yang bisa gue simpulin nih Kak, bagaimana di suatu kegiatan ospek selama masih dalam ranah tujuan awalnya, Enggak, bukan cuma ospek. Iya. acara-acara lainnya. Acara-acara lainnya. Oke, kita ngebahas kegiatan Perpeloncoan ospek, dalam hal apapun. ya dalam hal apapun selama masih dalam tujuan awalnya untuk mendidik dalam ranah yang positif itu tidak apa-apa. Pertanyaan selanjutnya, gua kasih kesimpulan dulu nih ya. Gak apa-apa kalau pas ngomong aku. Jangan dong, itu khusus orang spesial. Aku nggak spesial. Kan udah ada Bang Banyo, gimana sih Kak? Berarti dari kegiatan-kegiatan ospek misalnya dan acara-acara lainnya itu harus dihilangkan ya, perpeloncoan itu diminimalisir kalau kata Bang Banyo. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih, kita udah masuk ke akhir-akhir acara nih Kak. Pertanyaan, mungkin bisa dibilang pertanyaan akhir dan sub-sub pertanyaannya. Pas lo ngomong akhir, ada banyak orang di balik kamera ini yang langsung, alhamdulillah. Kurang ajar lo semua, Maaf kerja, ya guys gila ya. kerja. Lo pada ngapain kerja? Lanjut nih, ini editor masuk lagi dari sini ya. Itu kenapa lo harus kerjain? Kita udah masuk ke akhir-akhir acara nih Kak. Pertanyaan selanjutnya, menurut Bang Banyo dan Kak Dinda, apa harus ada alternatif lain untuk menghindari adanya perpeloncoan ini? Kayak misalnya perpeloncoan ini kan seperti yang tadi kita bahas lebih punya banyak efek negatif dibanding yang positif. Apa bisa dialternatifkan, bisa digantikan dengan kegiatan lain nih? Misalnya, gantikan kegiatan perpeloncoan, dimasukkan dengan kegiatan lainnya di dalam ospek. Perpeloncoan. Ngomong apa sih Pen? Langsung ngeblank. Sekarang giliran Kak Dinda deh, dilempar lagi Bang. Oh iya, tindakan lain ya. Iya, tindakan lainnya. Apa ya? Nggak tahu sih gue anaknya nggak solutif lagi. Pertanyaannya tuh lebih ke tindakan Ada. perpeloncoan ini apa harus digantikan? Kayak gitu Kak. Kalau perpeloncoan yang positif nggak usah. Nggak usah. Apa Dinda? Enggak sih kalau menurut gue kalau ngikutin definisinya sendiri, kalau perpeloncoan itu kan sih positif. Kayaknya kalau masih balik lagi ini selalu gue ulang-ulang balik lagi kalau misalkan itu masih positif kayaknya nggak harus diubah, ya udah aja gitu. Cuman kalau misalkan sudah melewati batas tanda kutip batas kemanusiaannya, kayaknya itu masih banyak hal-hal lain yang bisa lo lakuin untuk Ngedidiknya. iya untuk ngedidik itu kayak. Iya. Iya. Jadi sebenarnya kalau misalkan lo sudah harus mendidik seseorang dengan kekerasan, kayaknya Perlu dipertanyakan. iya. Kayaknya nggak semua harus pakai kekerasan nggak sih? Iya. Baru ngikut. Gitu. Jadi kalau misalkan apa ya? Gue mau ngomong apa sih? Itu kan lu sih.
Jadi intinya gitulah. Pokoknya kalau selama masih positif baik-baik. Pelonco kan ya pelonco balik lagi pelonco mah nggak negatif harusnya selama masih. Masa iya gue nggak nge-search lagi nyo. Coba dong. Ini kita tabayun aja gimana? Tabayun ya Allah seneng banget. Ya gitu. Jadi kalau kayak apa ya ospek kayaknya nggak negatif dah. Selama nggak ada kekerasannya mah. Selama masih di tujuan awalnya. Pelantikan segala macam makrab itu kayaknya selama masih dalam batas normal, nggak ada kekerasan segala macam, yang masih make sense lah menurut orang. Tapi kan make sense orang-orang beda-beda lagi. Tapi maksud gue make sense. Iya, selama itu masih make sense kayaknya itu bisa jadi salah satu apa ya nyebutnya? Enggak dong, jauh sekali kamu. Olahraga dong. Iya, jadi salah satu cara efektif buat ngebentuk orang di lingkungan baru. Itu. Jadi yang negatifnya aja lah dihilangin. Kan balik lagi yang negatifnya tahu. Apalagi sampai yang itu cuy, yang sampai harus masuk psikolog. Yang sampai guys aku sakit jiwa nih gara-gara di ospek keganggu gitu. Ya. Itu harus dihilangin. Ya kan? Gue sedikit mau nambah. Iya, kalau ditanya tindakan, pertanyaannya tadi tindakan perpeloncoan. Iya, tindak perpeloncoan ini harus diganti nggak bang? Dengan yang Kalau lo nanya gue nggak bisa jawab ini harus diganti dan digantiin secara bagaimana. Gue nggak bisa tahu pastinya sih sebenarnya kayak gitu. Ya karena akan selalu terus berjalan. Gue juga abis dari sini, gue punya planning buat kesini, lingkungan baru pun. Ya gue harus gimana gitu. Iya. Jadi gue nggak punya, kita berdua mungkin nggak bisa yang cuma ngasih solusi. Lo harus kayak gini. Kita bukan siapa-siapa gitu, baik lagi. Kita cuma mahasiswa biasa yang pernah mengalami dan pernah ikut terlibat pun di perpeloncoan. Jadi ya kita nggak bisa ngasih solusi yang banyak. Iya. Kalau lo mau cari solusi dan pengen, ya lo searching di Google. Search apa perpeloncoan itu gitu. Ya gitu-gitu sih. Oke. nggak sih perpeloncoan itu apa? Silakan Apa ya? Kak. Ya lanjut Pan. Berarti balik lagi sih ke tanggung jawab kita sebagai mahasiswa ya, Betul, lebih ke tanggung jawab kita secara pribadi gitu. sebagai manusia juga ya. Tujuan kita sebagai mahasiswa adalah untuk belajar, adalah untuk dapat berbagai macam ilmu di lingkungan kampus. Tujuan kita adalah untuk belajar. Jadi kita punya tanggung jawab untuk terus belajar, untuk terus maju, dan itu juga terlibat sama orang-orang lain, sama mahasiswa lainnya. Betul. Untuk kita sama-sama belajar. Buat akhir kata nih Kak, sama Bang, kita dari panitia mau minta sedikit saran nih. Saran dari Bang Banyo, Kak Dinda, buat penonton-penonton nih yang ada nih. Buat kedepannya, buat yang sedang menjalani kuliah, yang saat ini sebagai mahasiswa, yang nantinya akan lulus, ataupun yang nantinya akan masuk ke lingkungan kuliah. Gimana tuh Bang? Saran buat penonton. Ya. Gak usah nonton. Gak penting. Kayak Nggak, bercanda kayak saran ya. Apa ya, gue pengen ngasih saran juga gue bingung sih sebenarnya. Mungkin saran untuk Apa Din? Lo dari tadi main HP cuma nge-search pelonco. nyari itu. Gue nyari pelonco biar nggak salah definisi, tatonya salah. Lo dengerin sini Bener tadi. kok, bener kok. Kita ngobrol. Gila gue multitasking ya. Tuh, cewek hebat lo bisa multitasking. Gue sendiri nggak bisa. Merendah nih. Kagak rendah beneran ya. Din, Gimana nih ditanya saran Din, menurut lo kayak gimana Din saran buat mahasiswa? Buat mahasiswa saat ini, Iya. buat yang nantinya akan jadi mahasiswa, bagaimana tips nih, saran dari Bang Banyo, Kak Dinda untuk mereka bisa beradaptasi? Tips sih lebih seru sih Din. Astagfirullah. Ini ngapain nih? Tiba-tiba kasih gue. Lo duluan lah. Dulu lagi. Ini kita lempar-lemparan. Apa ya? Saran. Gue sebenarnya ya gue nggak bisa ngasih saran yang kayak gimana. Lo mendingan jalanin aja. Kalau menurut lo itu salah, ya lo harus punya sikap untuk lawan kayak gitu. Intinya kayak gitu. Yang penting lo apa lagi?
Tadi gue pengen ngomong apa sih? Sikap ya? Iya, Tadi sikap ya? sikap. Ya lo harus punya ngambil sikap misalkan si A nih lebih tua daripada lu dan lo dia nyuruh lo, dia ngeploncoin lo. Masa lo mau ikutan terus di iya aja sampai kapan lu? Lo harus punya sikap buat nggak bisa kayak gini. Buat bilang enggak. Iya, lo harus punya sikap untuk bilang enggak nih. Ini salah, nggak boleh kayak gini. Iya, lo harus punya sikap dan lo harus punya karakter yang kayak gitu sih. Dan nggak bangun itu ya lo harus jalanin aja sih. Jalanin aja sih saran gue, jalanin aja. Kayak hubungan gue nih gini, Pan. Jalanin aja dulu. Nggak jadi curhat. Iya kan, nggak jadi curhat tahu. Nih, tadi sorry gue main HP. Gue setelah menemukan definisi KBBI-nya perpeloncoan nih ya. Lucu-lucu, nggak usah pegang-pegang. Tuh, pelonco tuh pengenalan dan penghayatan situasi lingkungan baru dengan mengendapkan tata pikiran yang dimiliki sebelumnya. Kalau mau melonco, menjadikan seseorang tabah dan terlatih serta mengenal dan menghayati situasi di lingkungan baru dengan penggemblengan. Iya. Iya kan? Iya. Positif dong. Ya nggak sih? Kita baca artis. Iya, KBBI. Kan kita based on KBBI. Based on KBBI itu positif. Cuman balik lagi, kan kita sudah tahu ini positif. Jadi sarannya untuk orang-orang yang akan dipeloncokan. Nggak. Jadi kalau masuk ke lingkungan baru, menurut gue, ini jatuhnya kayak orang yang mau masuk ke lingkungan baru lah ya. Ya, adaptasinya. Adaptasinya. Setiap tempat punya kebiasaan baru. Setiap orang tuh, setiap tempat tuh si punya kebiasaan dan kebudayaan sendiri masing-masing. Iya. Lo orang baru yang masuk ke lingkungan baru, artinya nggak bisa lingkungan yang ngikutin lo. Lo yang harus cair ke lingkungan itu. Jadi ketika nanti lo masuk ke lingkungan baru, ya udah lo jadi air. Ya, ngalir aja. Iya, lo jadi air di wadah yang baru. Di mana-mana air yang ngikutin wadah, bukannya wadah yang ngikutin air. Jadi tapi Bijak kali lo, Kak. Iya kan. Baca Nggak quote di sia-sia mana? nih mak gue, diri gue ya Allah seneng. Itu nyari quote. Iya benar, itu sekalian nyari quote nih guys. Terus ya udah balik lagi tapi balik lagi ketika itu di nalar lo sudah ngerasa kayak enggak, lo kelewat batas gitu, atau kok ini udah pakai kekerasan ya, itu kayaknya lo juga harus berani buat ngelawan sih. Buat Ya, lo juga- bela diri sendiri ya. Enggak sih, balik lagi lo harus punya ini, enggak, please ini di-cut, nanti bete. Nanti ada yang bete. Jadi intinya gitulah, kalau lo ngerasa itu sudah di luar nalar, itu udah nggak normal, itu sudah mengandung kekerasan segala macam. Kayaknya lo juga harus mulai, lo pribadinya juga harus bersikap gitu. Stand up buat diri sendiri ya. Yes, air bisa ngalahin batu kok. Oh ya Allah, air lagi kan. Emang butuh air. Kan nama gue yang Banyu lo. Gue yang air. Lo Banyu, pakai O. Nih, buat lo. Kalau bisa sih di-spill aja. Kan iya di berita, apalagi kita baca berita sekarang kan banyak tuh kasus-kasus yang Iya. perpeloncoan yang itu udah lama kasusnya tapi tiba-tiba keangkat lagi. Iya. Seneng lo jadinya ngomong. Iya, kenapa? Iya benar. Iya si yang berita itu kan. Iya. Lo jadi seneng ngomong mulu di mic gue liat. Oh iya. Sorry. Ini udah terakhir ya? Gak apa-apa sih bang. Lu ada saran lagi kah? Gak ada sih, gue emang pengen ngobrol aja. Gak ada, Oke. terus. Kita lanjutkan nih. Buat penonton-penonton, itu sekian pendapat dan diskusi dari narasumber kita. Terima kasih nih Bang Banyu, Kak Dinda sudah menyempatkan. Sama-sama. Udah serius nih. Gue selain lo makasih ya, gue cuma mau bilang apa yang gue omongin sama Banyu itu cuma berdasarkan apa yang kami lewati. Jadi kalau Ya. misalkan ada yang salah, ada yang apa segala macam, nggak apa-apa dikoreksi aja. Kalau ada yang kesinggung, ya minta maaf. Oh tayang. Iyalah, ambil positifnya, buang positifnya gitu. Benerin dong. 0 dong jadinya dong. Sama aja. Iya, ambil ya yang baiknya dan buang buruknya sih. Gitu sebenarnya, silakan ditutup Pan. Oke. Thank you Bang Banyu, Kak Dinda buat waktunya, buat diskusinya. Penonton-penonton yang lainnya semoga
dapat mengambil yang positif, buang negatifnya dari yang kita diskusi tadi. Kita pun terbuka untuk koreksi, terbuka pun untuk saran. Semoga kedepannya kita semua bisa beradaptasi dengan baik di lingkungan-lingkungan yang baru. Semoga podcast ini bisa memberi suatu perspektif yang baru, bagaimana yang lain pun bisa ikut beradaptasi di lingkungan yang baru. Sekian podcast dari kami, kegiatan dari kami hari ini. Terima kasih buat sudah menonton. Silakan subscribe, share, like, jangan dislike. Dan di sini ada IG kita. Oke. Aktif banget lu Bang. Merek nih merek. Oke. Oke itu ya guys, thank you buat waktunya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.